Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, para masyayikh, asatidz dan ustadzat serta jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang sampai detik ini masih bisa kita rasakan. Nikmat iman Islam, nikmat sehat sempat, nikmat aman dan selamat. Yang dengan itu semua kita bisa hadir berkumpul di tempat yang berkah ini. Semoga Allah berikan rahmat, ampunan dan kasih sayang-Nya untuk kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi ini kita berbincang satu tema seperti yang sudah terpampang di flyer, memilih amalan terbaik di akhir zaman. Hakikat kehidupan orang beriman kalau mau kita ringkas dalam satu kalimat, Allah menyebut dengan liya'budu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Tapi kalau mau kita tambahkan kalimat yang lebih menjelaskan, hakikat hidup kita adalah mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jenengan beraktivitas, kerja di kantor, berangkat ke sawah, jualan di pasar, atau aktivitas apapun, hadir ke majelis taklim, berangkat ke masjid, memenuhi panggilan azan, itu semua satu, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya supaya besok di hari kiamat kelak kita termasuk orang-orang yang beruntung, karena pada saat itu tidak ada lagi yang bisa memberikan pembelaan dan bantuan kepada kita selain bekal amalan yang sudah kita kumpulkan. Ya. Kalau mau diringkas lagi, kita lahir dengan mengucapkan la ilaha illallah pada saat di rahim ibu kita, di usia 4 bulan, saat roh ditiupkan. Kita diminta bersaksi la ilaha illallah, kemudian kita ucapkan, lalu kita genggam kalimat tersebut pada saat lahir ke dunia. Mulakno para kiai suka cerita, kenapa bayi itu kalau habis lahir kok tangannya genggam gitu. Ini kalimat tauhid yang ingin diganggu oleh setan supaya dilepaskan. Kemudian tugasnya adalah membawa kalimat la ilaha illallah sampai akhirnya nanti sebelum ajal tiba, sebelum nyawa kita keluar, sebelum napas terakhir kita hembuskan, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah."
barang siapa yang kalimat terakhir sebelum meninggal dunia dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Jadi sederhananya, lahir membawa la ilaha illallah, mati mengucap la ilaha illallah. Ketoke sederhana, tapi yang tidak sederhana adalah proses membawa, menggenggam kalimat itu sampai akhirnya Allah kasih kita karunia husnul khotimah dengan mengucap kalimat tauhid tadi. Kenapa? Karena banyak orang yang ketika di dunia kelihatannya bagus, banyak amalnya, tapi kita tidak tahu apa yang tersembunyi, sehingga pada saat menjelang ajal dia tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid. Bapak Ibu dari mata Allah Subhanahu wa taala, sementara Rasulullah SAW mengingatkan bahwa di akhir zaman begitu berat fitnah dan ujian yang akan datang kepada orang-orang beriman. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim mengatakan, badiru bil a'mali fitanan, kalian harus cepat-cepat memperbanyak amal. Fitanan kakito ilail, sebelum datangnya ujian hidup, sebelum datangnya fitnah dan cobaan. Kakito ilail, yang bentuknya seperti malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, pagi hari orang itu masih beriman, sorenya kafir. Sore hari orang itu beriman, paginya kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya untuk mendapatkan dunia. Dia menukar akidahnya untuk mendapatkan harta. Dia gadaikan keyakinannya untuk mendapatkan segepok uang, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya dari nikmat dunia. Ini yang Nabi khawatirkan. Maka beliau mengingatkan, badiru bil a'mal, kalian harus memperbanyak bekal dan amal, karena fitnah yang akan datang seperti malam yang gelap gulita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi menggambarkan ujian kehidupan seperti malam yang gelap gulita. Kalau seandainya pengajian kita ini malam hari, tiba-tiba lampu mati, nggak ada bintang dan rembulan di langit, nggak ada yang bawa HP, senter atau korek api, nggak ada setrik pun cahaya sama sekali, kira-kira panik mboten Bapak Ibu sekalian? Panik, bingung. Ini bapak-bapak bawa istri, arep gandeng istrinya, iso keliru istri orang loh. Wong gelap kok. Ya. Jenengan pengen cari motor, kuncinya dimasuk-masukin nggak masuk-masuk karena gelap. Ya. Ada makanan, minuman mungkin bisa ketendang, kita nggak ngerti siapa yang di kiri, siapa yang di kanan. Dalam situasi gelap kita tidak tahu mana kawan, mana lawan, mana ustadz, mana penjahat, mana orang baik, mana orang yang ingin berbuat jahat pada kita. Nggak kelihatan semuanya. Dan ternyata di akhir zaman yang gelap ini, orang nggak ngerti mana duitnya, mana duit orang. Bahkan nggak ngerti mana istrinya, mana istri orang. Ya, nggak ngerti mana yang halal, mana yang haram. Nggak ngerti mana jalan yang akan mengantarkan ke surga dan mana yang akan mengantarkan ke neraka. Karena gelap. Maka dalam situasi gelap, apa yang dibutuhkan? Setitik cahaya. Nek dalam suasana gelap kita bawa lampu senter, ketahuan mana sendal kita, ya, mana yang kiri, mana yang kanan, mana motor kita, dan kita bisa pulang sampai rumah dengan selamat. Begitulah kira-kira gambaran Rasulullah SAW. Kita diminta untuk memperbanyak bekal. Bekal apa yang harus kita miliki? Tadi beberapa menit sudah kita minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Bekal yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua apa? Warizqun thayyibah. Butuh harta yang baik, rezeki yang thayyib. Karena hidup nggak cukup dengan ilmu. Kita butuh harta untuk bertahan hidup. Dan yang ketiga, wa amalan mutaqabbal. Kita butuh amal yang diterima. Kenapa? Banyak sekali dalam perjalanan hidup kita, kadang-kadang ilmu kita nggak bisa menyelamatkan, duit kita nggak berguna, tapi amal soleh kita
Itu yang bisa menyelamatkan seseorang. Mungkin kita pernah membaca seorang wanita yang ditangkap, diculik oleh penjahat, dimasukkan dalam bagasi mobil. Duit dia nggak berguna, ilmu dia nggak bermanfaat, tangannya terikat, tetapi di dalam bagasi itu dia terus berzikir, berdoa, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Ini amalan. Dan ternyata itu yang menyelamatkan ketika kendaraan tadi menabrak, penculiknya kemudian mati semua dan dia sendiri yang selamat. Ini yang menyelamatkan adalah amal dia. Kita ingat cerita di zaman dahulu, di zaman Bani Israel, tentang 3 orang yang terjebak di dalam goa. Pernah dengar ceritanya, Pak? Ya, 3 orang ini bisa bebas dalam jebakan maut tadi ketika mulut goa tertutup dengan batu besar dan berat. Bukan karena ototnya yang kuat, bukan karena duitnya yang banyak, bukan karena otaknya yang cerdas, tetapi dia bisa selamat dari bahaya kematian tadi karena amal-amal soleh yang Allah terima. Maka kalau Nabi